Orang tua tidak pernah meminta pamrih kepada anaknya atas semua pengorbanan yang telah dilakukan. Saat anaknya tumbuh bahagia dan mandiri, orang tua secara otomatis juga akan bahagia. Karena kebahagiaan anak adalah kebahagiaan utama orang tua. Seperti kisah inspiratif Rido, pengelola peternakan sapi milenial, putra Profesor Dr. Suparji Ahmad, sekaligus guru besar Universitas Al-Azhar Jakarta. Prinsip saya terhadap anak itu memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Maka kreasi apapun itu asal positif dan bertanggung jawab harus kita dukung. Kalau kemudian itu punya keinginan ternak sapi dengan berbagai macam inspirasi, motivasi, dan orientasinya, itu kan satu hal yang positif, maka saya mendukung. Jadi prinsip dasarnya adalah karena adalah sesuatu yang positif, selama dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengganggu ibadah dan sekolahnya, maka akan kita dukung semampunya. Dan itulah tugas dari orang tua. Yang terpenting adalah memandirikan dan menumbuhkan tanggung jawab. Karena utamanya adalah terhadap anak itu bagaimana mampu membangun sebuah kemandirian dan mampu membangun sebuah tanggung jawab. Itu tugas utama orang tua. Kalau sudah mandiri dan tanggung jawab, itu adalah salah satu yang saya kira sangat baik gitu. Karena di dalam kemandirian itu, maka dia berarti sudah bisa mengatasi atas segala permasalahan yang dihadapi. Dan kemudian di dalam makna tanggung jawab itu, yang berarti dia sudah memiliki konsekuensi yang dihadapi terhadap Allahnya, dia harus tanggung jawab terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, terhadap dirinya sendiri, dan sebagainya. Jadi itulah kemandirian dan tanggung jawab. Jadi Rido ini juga belajar nabung juga ya? Ya, sejauh ini Rildo mampu menyisihkan ya, uang jajannya untuk membangun kemandirian itu. Dan juga tidak tahu pola yang dia lakukan, tapi yang jelas saya bersyukur dan memberikan apresiasi yang luar biasa di tengah kehidupan hedonis, ya, di tengah kehidupan kapitalistik, ya, di tengah kehidupan serba teknologi. Ridho memiliki satu positioning untuk berada di desa yang sangat ya relatif belum sesuai dengan kota-kota, hadir dan kemudian membangun berbagai macam hobi yang dia tekuni, dan kemudian juga berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomis gitu Pak ya. Ya. Nah ini kan dari Rido ini kan lah baru kelas 10 SMA ya Pak ya. 10 SMA ya. Nah terus ini mungkin dengan tujuan dari Rido berbisnis peternak sapi, apakah ingin memberi inspirasi Pak bagi muda-mudi yang lainnya juga? Ya, harapan saya begitu, karena ini kan sesuatu yang positif ya. Maka terhadap anak-anak, ya, terhadap generasi sekarang ini X maupun Z ya, yang sudah semuanya serba dengan teknologi, meskipun orang tuanya sudah menyediakannya,
tetap harus memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap masa depannya. Karena kalau hanya mengandalkan kemampuan orang tua, karena hanya menggadaikan dengan misalnya masa depannya, dengan misalnya warisan orang tua, maka itu tidak akan mampu tumbuh sebagai generasi yang tangguh, tidak akan tumbuh sebagai generasi yang handal. Jadi jangan mengandalkan orang tua, jangan mengandalkan pada lingkungan, tapi harus berani tampil terhadap dirinya sendiri. Bisa diceritakan sedikit tentang sejarah awal kenapa Mas Rido bisnis di bidang peternakan sapi? Jadi karena terpengaruh dengan Setia Farm, bekas Setia Farm Purworejo, jadi terinspirasi dari sana. Di sana kan juga peternak muda yang sukses. Sejak kapan Mas minat? Sudah 2 tahun yang lalu. Karena bidang peternak sapi itu cuma sedikit di Indonesia. Terbanyak kan pakan tempe, tahu kan udah banyak. Yang sapi kan jarang. Di sini ada sekitar berapa sapi? Ada 6 sapi. Ada jenis apa saja? Sapi Eva, sapi Limousin Cross, dan sapi Semental. Oh gitu ya. Kalau untuk cara perawatan dari yang Mas Rido gunakan seperti saat ini, mungkin menggunakan sistem perawatan seperti apa? Sistem breeding, pakan penggemukan dengan makan 2 kali sehari. Dengan ADG 1,5 kilo per hari. Oh gitu ya. Terus kenapa lebih memilih ke situ Mas? Ya karena kan lebih enak kalau penggemukan. Oh gitu ya.